kelima ingin mempresentasikan hasil dari sistem peredaran darah kelompok kami dan olahraganya. Sebelumnya izin kami perkenalkan diri, saya Rizky Fajar Aditya. Saya Putri Kelima, saya Zakira, saya Mawar Fiana, Saya Muhammad Amilo. saya Nisa, saya Naya, dan saya Tia Delia. Selamat menyaksikan. Oke. Nah, sebelumnya kita selalu ngerti sistem peredaran itu apa sih sebenarnya? Jadi sistem peredaran darah itu merupakan sistem tubuh yang bertugas membawa darah yang kaya akan oksigen, nutrisi, dan juga hormon ke seluruh sel serta membuang produk limbah seperti karbon dioksida. Selanjutnya ada fungsi dari sistem peredaran darah. Fungsi dari sistem peredaran darah diantaranya yaitu yang pertama mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh, yang kedua mengangkut karbon dioksida dan sisa metabolisme, yang ketiga mengangkut hormon, yang keempat menjaga suhu tubuh, dan yang kelima membantu pembekuan darah. Nah, selanjutnya ada komponen-komponen darah. Komponen darah terbagi menjadi 4. Ada plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan juga trombosit atau pembekuan darah. Plasma darah sebagian besar terdiri dari air dan berfungsi untuk sebagai medium dari darah yang berfungsi mengangkut nutrisi, hormon, dan juga sisa-sisa metabolisme. Sel darah merah berfungsi untuk mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh yang membawa karbon dioksida dari seluruh tubuh dan membawa lagi ke paru-paru untuk selanjutnya dikeluarkan. Nah, sel darah putih sebagai sistem kekebalan tubuh yang melindungi tubuh dari patogen, dan trombosit atau keping-keping darah yang terakhir adalah memiliki peran penting dalam pembentukan darah. Jadi yang selanjutnya adalah mekanisme sirkulasi dan anatomi sistem peredaran darah. Pertama kita akan membahas anatomi sistem peredaran darah dulu ya. Yang pertama itu kita membahas tentang ruang yang ada di jantung, yaitu pertama atrium kanan yang bertugas untuk mengambil darah-darah dari pembuluh darah vena yang akan diteruskan ke ventrikel kanan yang akan disetorkan ke paru-paru melalui pembuluh arteri pulmonalis. Nah, paru-paru akan membuang seluruh zat sisa seperti karbon dioksida dan sebagian karbon dioksida, juga menyerap dan memberikan darah tersebut oksigen. Lalu diteruskan dengan arteri pulmonalis yang akan diteruskan ke atrium kiri dan diteruskan lagi ke ventrikel kiri. Jadi tugas utama dari setiap atrium adalah memasukkan yang ada di luar, dan ventrikel adalah untuk mengeluarkan apa yang ada di dalam. Nah, setiap ruang juga dibatasi dengan katup agar tidak saling tercampur darah-darahnya. Yang pertama, antara atrium kanan dan ventrikel kanan itu ada yang namanya katup tricuspid, dan untuk ventrikel kanan ke arteri pulmonalis itu ada namanya katup pulmonal yang bersifat semilunar atau bentuknya seperti bulan sabit. Terus antara vena pulmonalis dengan atrium kiri itu ada yang namanya katup Jadi antara atrium kiri dengan ventrikel kiri itu ada yang namanya katup mitral atau bicuspid. Dan untuk keluar itu lagi ada yang namanya katup aorta sesuai dengan pembuluh yang mengeluarkan pertama kali darah dari jantung, yaitu aorta. Nah, untuk penjelasan pembuluh darah yang keluar dari jantung itu ada yang namanya ini pembuluh darah aorta yang paling besar yang akan dilanjutkan ke arteri. Arteri akan melanjutkan ke arteriole. Arteriole ini fungsinya sangat penting, yaitu untuk menyesuaikan berapa besar tekanan darah yang diperlukan untuk ke jaringan tersebut. Lalu akan diserap oleh jaringan-jaringan tubuh, diteruskan melalui kapiler. Kapilernya sel diserabut sistem biasanya sangat kecil, dan bahkan sistem imun seperti sel-sel eritrosit atau sel-sel tubuh biasanya langsung merembes keluar. Lalu dilanjutkan ke venule. Venule itu juga sama, lalu dilanjutkan ke vena, dan vena itu akan dilanjutkan ke vena cava. Vena cava itu dibagi jadi dua, yaitu vena cava inferior sama vena cava superior. Bedanya inferior itu yang bawah, superior yang atas. Nah, selanjutnya mekanisme bagaimana jantung itu bisa berdetak adalah karena adanya sistem saraf alami yang ada di jantung dekat dengan atrium kanan, yaitu dinamakan dengan nodus sinatroyal.
itu disebut dengan nodus yang bertanggung jawab untuk membuat jantung itu berdetak. Nah, selanjutnya ada nodus atrioventrikular yang membuat detakan yang dihasilkan nodus sinatrial itu tidak langsung terkirim ke seluruh bilik, sehingga ada cukup waktu untuk atrium agar mengosongkan ruangnya. Nah, ada juga yang namanya berkas jazz yang menyalurkan impuls dari nodus atrioventrikular dan juga serabut Purkinje, yaitu untuk meneruskan impuls tersebut. Nah, yang terakhir itu ada pembuluh darah koroner yang bersifat meneruskan nutrisi-nutrisi untuk jantung itu sendiri. Sekian, terima kasih dari saya. Selanjutnya akan diperagakan mekanisme dengan alat peraga ini. Nah, tahap-tahap mekanisme pembukaan darah itu ada fase konstruksi yang dimana jika pembuluh darah mengalami luka akan mengalami fase konstriksi, yaitu penyempitan pembuluh darah untuk menghentikan aliran darah. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.